Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fajrul Ramadan, NIM 2010111119 dari kelas 7 PAID. Langsung saja untuk materi pertama itu tentang peta konsep. Nah, peta konsep di sini itu seperti pada gambar di atas. Ada iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul. Kemudian bukti-bukti kepada Rasulullah, tugas para rasul, sifat-sifat rasul dan nabi, jumlah nabi dan rasul. Adapun hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul, di bawahnya pengertian iman kepada nabi dan rasul, bukti-bukti cinta kepada Rasulullah, adapun itu buah keimanan kepada Rasulullah. Baik, materi kedua tentang cara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Cara yang pertama yaitu mempercayai bahwa Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus percaya, karena Rasul-Rasul ini diutus untuk membimbing para umat-umat manusia agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulam mabasarin wa mundiri ala yakun aku nas'alallahi hujjatan ba'dar rasulah wa kana Allahu azizan hakim. Yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah Subhanahu wa taala sesudah diutus rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian materi ketiga tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, sebagai orang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya kepada umat manusia pada setiap zaman untuk mengerahkan manusia ke jalan yang benar. Para rasul adalah hamba-hamba Allah, dimuliakan Allah dengan diutus sebagai rasul dan disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang paling tinggi kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang menjadi pilihannya untuk bertugas menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala guna keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk meningkatkan keimanan kepada rasul-rasul Allah, maka perlu mengetahui nama-nama Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan materi terakhir yaitu materi keempat, penghayatan iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Para rasul diutus Allah di muka bumi untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Bila mereka mau menerimanya, maka mereka akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasulnya, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Islam agar senantiasa dihayati dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. Meskipun demikian, dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya, tidaklah jarang para rasul tersebut mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari kaum-kaum terdahulu. Akan tetapi, Rasulullah tersebut berjuang tanpa mengenal lelah
perjuangan mereka sangatlah patut untuk kita teladani, dan kita harus memberikan contoh kepada orang-orang. Dan cukup sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.